saat kita puyeng, solusi kita bukan ngopi, tapi solusi kita dugem. Kenapa? Uang banyak. Tapi karena kita mau dugem nggak punya uang, akhirnya kita ngopi. Itu tanda Allah masih sayang sama kita. Karena Allah tahu, nih hambaku yang modelan begini, kalau saya kasih uang banyak biasanya khilaf. Maka ya udah, nggak usah saya kasih banyak-banyak, agar nggak khilaf. Salah satunya mungkin begitu, Pak. Kenapa kok Allah itu ngasih kita rezeki yang cukup, tapi nggak sampai berlebih banget? Karena mungkin Allah tahu, kalau kita dikasih rezeki banyak, boro-boro ke masjid ikut taklim, malam minggu sudah pasti dugem, ya jalan-jalan kemana, gitu ya. Sholat jamaah sudah mulai jarang. Kenapa kok kita masih sholat jamaah rajin? Kenapa kok kita masih taklim rajin? Karena kita butuh, minimal butuh sama Allah. Jadi ini disyukuri, Pak. Kenapa kok kita punya aspek yang seperti ini? Ini bukti Allah masih sayang kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, salah satu maksiat ini kepada ibu-ibu, ya. Di sini disarahnya dijelaskan. Salah satu maksiat yang sering dilakukan oleh seorang istri kepada suami, tapi terkadang istri tidak merasa itu maksiat, adalah ketika istri itu terlalu ngepres suami. Suami pulang ke rumah bawa uang yang secara logika tidak akan cukup digunakan untuk 1 bulan. Istrinya ngomel terus, ya. Ada yang mengalami seperti itu, Pak, di sini, Pak? Orangnya hadir nggak ini kira-kira? Istrinya ngomel terus, dipres terus, Pak, ya. Dipres terus suaminya ini dipres terus sampai akhirnya suaminya ini frustasi. Keluar rumah tidak mau di rumah gara-gara selalu diomelin sama istri. Ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu lakukan, ngepres suami sampai sebegitunya, itu bisa jadi maksiat yang menyebabkan suami ibu rizkinya turun. Ini faktanya, Bu. Kata Rasulullah, kalau ekonomi kamu sedang turun, introspeksi diri. Bisa jadi ada maksiat yang kamu lakukan, tapi kamu luput, kamu nggak sadar bahwa itu maksiat. Salah satunya adalah istri yang banyak ngomel sama suami, banyak marahin suami, banyak ngepres suami, padahal suami sudah kerja begitu baiknya, ya emang dapatnya segitu, tapi kemudian diomelin terus. Ini secara nggak langsung istri melakukan maksiat, tapi dia tidak merasa itu maksiat. Istri merasa bahwa itu dia menasihatin suaminya, tapi suaminya merasa dia sedang diulek, ya. Sambelnya pedes banget, sampai puyeng kepalanya. Saking puyengnya keluar rumah. Ini, Pak, Ibu sekalian, suami kalau keluar rumah seperti ini, syukur-syukur kalau cuma ngopi saja. Kalau kemudian keluar rumah dan maksiat, kalau keluar rumah dan kemudian melakukan maksiat, berarti istrinya juga berperan atas maksiat yang dilakukan suami. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau pengen suaminya ekonominya baik, mulai sekarang jangan dipres terlalu ketat, jangan diomelin terlalu sering. Kasihan, Bu, itu kepalanya, rambutnya sudah hilang semua, udah botak itu kepalanya. Yang dipikirin suami, Bu, pasti tidak lain dan tidak bukan ibu dan anak-anak. Cuman suami jarang ngomong, ya. Mau nangis juga malu, Bu, ya. Mau ngomong puyeng, akhirnya ngopi di depan rumah. Makanya mereka disebut kepala rumah tangga. Kenapa? Karena kepala itu adalah pemikir. Masalah-masalah itu yang memikirkan siapa? Suami. Maka dia butuh supporter
yang benar-benar membackup dan supporternya itu istri. Jangan malah kemudian ngepres. Ibu-ibu sekalian, silakan dipraktekkan. Kalau pengen rezekinya suaminya naik, coba yang biasanya setiap hari ngomelin suami itu sampai 2 jam, sekarang dikurangi jadi 30 menit ya. Dalam 1 hari ya, coba dikurangin jadi 30 menit ya. Kalau sudah 30 menit kok rezekinya masih begini-begini saja, kurangi lagi menjadi 15 menit. Tapi kalau itu sudah dilakukan kok belum ada kemajuan, ibu sekalian bisa undang saya lagi. Ustaz, bohong lah gitu. Katanya kalau sudah nggak marah-marah rezekinya naik. Iya, emang itu salah satu indikasi. Kalau nggak percaya ibu sekalian, sampai rumah praktek yang biasanya suaminya langsung diomelin, ini tiba-tiba ngomongin yang halus. Bapak pengen ngopi Pak? Iya Bu, ya udah sono bikin sendiri. Tapi setidaknya ngomongnya halus, nggak kayak biasanya. Nawarin aja enggak. Ini ada kemajuan. Nanya doang tapi nyuruh. Tapi mending lah ya, daripada enggak nanya sama sekali, gitu kan. Itu ada kemajuan. Ini bagi ibu-ibu. Kalau nggak percaya Bu, silahkan praktek. Ini kata Rasulullah, salah satu indikasi kenapa rezeki itu turun, salah satunya adalah ibu-ibu melakukan maksiat kepada suami, tapi ibu-ibu tidak merasa itu maksiat. Ya Bu ya. Kalau marahin suami nggak apa-apa Bu. Kapan itu? Saat suami mau ngelakuin dosa. Marahin. Bapak-bapak yang dimarahin, yang sabar juga. Kenapa Pak, Ibu sekalian? Karena di satu penjelasan, ulama pernah ngasih satu contoh. Ini saya yakin, ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin pernah mendengarkan kisah ini. Ada seorang ahli ibadah